شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak jawab salamnya, kayaknya masih ada yang belum jawab salam tuh yang di belakang ya. Apa bapak juga harus semangat ya Pak? Kayaknya di sana juga masih ada yang belum jawab salam. Ada pantun buat bapak-bapak nih. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibikin sambal terasi. Bapak-bapak yang malam hari ini hadir dengan semangat, saya doain bisa kawin lagi. Ibu-ibu ngambek sewot marah. Ada jawaban dari ibu-ibu nih. Bapak-bapak jangan senang dulu, ada jawaban dari ibu-ibu. Jalan-jalan ke Pulau Miranti, mampir sebentar membeli kopi. Kalau suami gua berani kawin lagi, berarti dia udah siap mati. Pak Ustadz, Pak Kiai, daun salam daun saja. Yang jawab salam kita doain hidupnya bahagia dan masuk surga. Ibu-ibu daun salam beli di Duren Sawit. Yang jawab salam saya doain pulang dari sini nemu duit. Semuanya daun salam daun suji, tolong dijawab salam. Mudah-mudahan pada bisa berangkat haji. Daun salam sambal nanas yang jawab salam, kalau punya utang kita doain utangnya lunas. Yang jawab aminah kencang ketahuan punya utang. Saya ulangi sekali lagi ya. Mari kita jawab salam dengan penuh semangat supaya siar dakwah kita nampak semakin luar biasa di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, memuliakan orang yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidz. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya sebab saya nggak dikasih catatannya. Tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan ya Bu, Pak, mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para asatidz senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, panjang umur di dalam melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Ta'awun Al-Ustadz Al-Ajhar beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid At-Ta'awun dan semua imam-imam yang biasa memimpin sholat kita. Kita doakan dengan doa yang sama. Mudah-mudahan Pak Ketua DKM, para imam-imamnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dimulai dari yang paling tinggi yang kami hormati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Gubernur Banten, pejabatnya, kemudian pejabat di sini kabupaten atau kota apa? Kabupaten ya, Bupati Kabupaten Tangerang, kemudian camat kecamatan, Panongan, lurah kelurahan Ciakar, yang semuanya kehadirannya malam ini diwakili oleh Pak RT dan Pak RW. Kita doakan para pimpinan-pimpinan kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Mudah-mudahan panjang umur di dalam melakukan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Khusus buat Pak RW, tadi hadir Pak RW ya, kasih sambutan hadir ya Bu ya. Khusus buat Pak RW yang rajin ngaji, sering ke masjid, dekat dengan warganya, membuat program-program yang bermanfaat buat warga dan lingkungannya Bu. Kita doakan tahun depan diangkat jadi lurah di Kalimantan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus ini nggak kalah penting nih Pak. Bu, nggak kalah penting, saya sangat hormat dengan tukang salon sound system. Ada ya, tukang salon ada ya, Kang, tukang salon sound system tunjuk tuh.
itu nggak kalah penting itu dibanding para kiai, para pejabat. Kenapa? Lah kalau dia ngambek salon dimatiin bagaimana? Acara batal, penceramah dijoakan di atas. Masya Allah, kita doakan tukang salon mudah-mudahan masuk ke dalam surga sama salon-salonnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam luar biasa. Emang luar biasa. Pak Ketua Panitia, ada nggak yang hadir 500? Penuh masjid sampai keluar-keluar. Ada ya yang hadir 500? Ada Pak Ustadz kalau dihitung sama sendal-sendalnya. Malam hari ini Bapak Ibu semua, adik-adik, anak-anakku yang tidak bisa diam. Halo, halo, dek, duduk adik-adik yang duduk, nanti dapat snack lagi dari panitia. Duduk dengan tenang, kita ngaji ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Mudah-mudahan ada manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Sudah menunjukkan jam 9 lewat, betul? Waktu Indonesia bagian Panongan. Saya rasa di sini tidak biasa sampai malam Pak ya. Boleh sampai pagi. Ente ngundang apa ngontrak? Jadi saya rasa ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya nggak mau nanti dibilang Pak Ustadz ikan lele, ikan kakap bertele-tele kebanyakan cakap. Buat saya mampu, yang penting ikan mujair, ikan 9. Kalau udah cair saya pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah kita ngaji ya, di bukan stand up komedi nih. Kita ngaji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu dapat ilmu, saya juga dapat ilmu, kita amalkan untuk menjadi amal soleh kita, ladang pahala kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapakku mau masuk surga. kita ini adalah umat akhir zaman. Ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi terakhir. Betul? Betul? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi. Kita adalah umatnya. Nanti di zaman kita terjadi hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, dunia sudah tidak ada lagi. Alam dunia pindah ke alam akhir. Bu, ini ngantuk apa kenapa ya? Bu, ini biar kompak ya. Bu, kalau saya bilang halo, ibu bilang hai. Siap? Paham ya? Biar kompak Pak. Bukan apa-apa kalau yang sebelah ngantuk ketularan ikut ngantuk. Pak, kalau saya bilang halo jawab hai. Kalau saya bilang hai jawab halo. Kita tes, boleh? Kita tes boleh? Halo. Mantap. Hai. Keren. Halo, halo. Keren. Hai, hai. Kompak. Halo, halo, hai. Halo, hai, hai. Halo, halo. Oke, pokoknya kalau saya bilang halo jawab hai. Kalau saya bilang hai jawab halo. Biar kompak, biar konsentrasi. Baik, sampai mana tadi? Kita ini umat akhir zaman. Umat Nabi terakhir. Kalau dalam keluarga Pak, kalau yang terakhir itu disebut bungsu.
Bapak Ibu mohon maaf ya, saya bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, saya orang Indonesia. Madain Betawi. Jadi nggak apa-apa saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, pada ngerti kan ya? Ngerti ya? Saya mau izin dulu nih. Kita ini umat terakhir, umat paling bungsu. Kalau kata orang kampung saya, umat bontot. Paham bontot, Pak? Ibu-ibu ngerti bontot? Ngerti ya? Umat paling bontot. Anak bungsu, Pak. Anak bontot biasanya ambekan. Kalau di kampung saya bilang anak bontot mah sengke. Kemauannya banyak. Kudu diturutin. Kalau nggak diturutin ngambek ngamuk. Lagi makan cendol, habis cendol diacak-acak. Namanya anak bontot. Anak bontot mah males. Nggak mau nyapu. Dek, mana yang anak bontot? Halo? 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 Sekarang giliran Pak Ustadz ngomong ya, kamu jangan arisan di situ. Ibu-ibu nggak ngeliatin saya, ngeliatin kamu. Bu, anak bontot mah males, nggak mau nyuci, nggak mau nyapu. Di sekarang zaman HP, main HP mulu. Kerjaannya nonton TV, giliran makan maunya enak. Udah gitu nambah lagi, habis 2 piring setengah. Anak bon. Itu anak bontot begitu. Kalau di kampung saya nggak tahu ya di sini ya. Ini kita umat Nabi terakhir, umat akhir zaman, kelakuannya mirip kayak anak bontot. Apa itu Ustadz? Ke masjid males, sembahyang jarang-jarang, kadang ketangkep, kadang terlepas. Pengajian ogah, ama masjid jauh, ama ustadz rada gedek. Giliran mati mau masuk ke dalam surga. Anak bontot. Ngaji enggak mau, sama masjid jauh, sholat jarang-jarang, giliran mati maunya masuk ke dalam surga. Dia pikir surga milik engkongnya kali. Nih saya tanya nih, ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Bu, Pak, siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Kalau ditanya, kita semua pasti mau masuk ke dalam surga, termasuk saudara-saudara kita, mohon maaf, yang bajingan-bajingan tengik, yang kerjaannya nongkrong, nyekekin botol. Itu kenapa tuh botol sampai lancip begitu Pak palanya? Itu dicekekin mulu sama dia. Kerjaannya main judi, main perempuan. Coba Bapak tanya, Bang, Abang ntar lama-lama pasti mati. Oh iya bener. Abang kira-kira mau masuk surga atau neraka? Apa jawabannya? Pasti mau masuk ke dalam surga. Dia pikir surga punya engkongnya kan? Bu, halo, halo, Pak, hai. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah Bisa enggak? Ulangi. Siapa ingin ke surga, pintu selalu tak mudah hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Tinggalkanlah semua
perbuatan yang munkar, amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman, biarpun orang benci, yang penting tahan. Dalam hadis qudsi, Bu, inni haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku Allah mengharamkan surga dimasuki oleh para nabi sebelum engkau Muhammad memasuki surga. Ini nabi nanya nih, ketika nabi akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, saat itu ditemani oleh malaikat Jibril, nabi nanya, ya Jibril, kemuliaan apa yang diberikan Allah untukku sampai nyawaku akan dicabut? Dijawab oleh Allah langsung dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengharamkan, hai Muhammad, Allah mengharamkan surga dimasuki oleh para nabi sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah. Mendapat jawaban begitu, Pak Nabi enggak terlalu senang, Nabi enggak terlalu girang. Apa dia bilang? Ummati, ummati, ummati. Hai Jibril, umatku bagaimana? Ya Allah, aku ingin umatku masuk ke dalam surga. Maka kemudian turunlah di firman Allah dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Alhamdulillah. Jadi Bu, jadi Pak, Allah pun tidak akan mengizinkan umat-umat Nabi yang lain masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Alhamdulillah. Dan ini janji Rasul. Dek, halo, ngapain itu? Adek diam dulu. Nanti yang paling tenang dijanjikan sama panitia berangkat haji jika mampu. Sampai mana tadi Pak? Sampai mana tadi? Bu, walaupun kita umat terakhir, walaupun kita umat yang paling bontot, tapi alhamdulillah Allah paling sayang sama kita. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad, umat yang sangat berkah umurnya, umat Nabi yang sangat sempurna dibanding nabi-nabi yang lain. Maka Nabi berjanji, nih Bu, Rasul berjanji, Bu, Nabi berjanji. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Masya Allah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Bu, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Saya tanya, ada nggak di sini yang tidak mau masuk surga? Tidak ada. Semuanya mau masuk ke dalam surga. Kok Nabi nanya? Kok Nabi bilang semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau? Sahabat penasaran. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak mau? Dijawab sama Nabi, man ato'ani faqad dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa dari umat-umatku yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia itu yang tidak mau. Insya Allah pengurus Masjid At-Ta'awun dengan jamaah Masjid At-Ta'awun dan warga di perumahan klaster Grand Sabana semuanya akan masuk ke dalam surga. Ya Robbal Alamin. Bener Bu, bener, ini bukan janji manis, ini bukan bohong.
Di dalam Al-Quran Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan nanti akan digiring orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang masuk ke dalam surga secara rombongan, nggak sendiri-sendiri. Tiba-tiba pintu surga dibuka. Dek, nanti pintu surga dibuka, Dek. Krekek, gabruk, pintu surga dibuka. Jamaah Masjid At-Ta'awun, warga klaster Grand Sabana, masuk. Masuk rame-rame, Bu, masuk semuanya. Jamaah Masjid At-Ta'awun, warga klaster Grand Sabana, masuk semuanya, masuk ke dalam surga. Saling mengingatkan, ayo Pak, Bu, Ibu. Mumpung pintu surga masih dibuka. Mana wali iman? Itu wali iman. Masuk Pak, masuk. Ayo Pak, masuk Pak. Walegino, masuk Walegino. Bu Fatmi, mana Bu Fatmi? Bu, masuk Bu. Bu Heni, ayo Bu, jangan ketinggalan Bu. Masuk Bu. Ustadz mana Ustadz? Ustadz Warsito, masuk Pak Ustadz. Ustadz udah di luar. Pak Karno, mana Pak Ustadz Karno? Masuk. Semuanya masuk ke dalam. Alhamdulillah. Di dalam kipas-kipas, Bu, di dalam kipas. Soalnya barusan nyebrang, di bawahnya api neraka. Alhamdulillah. Di dalam saling salaman. Alhamdulillah, kita jadi warga. Saling mencari, saling melihat mana temannya. Ada semua. Ini Ustadz Warsito kok tidak ada? Mana? Loh, kok Ustadz Soekarno malah nggak kelihatan? Coba lihat cari. Loh, Pak Ahmad Mujahidin kok nggak ada? Coba cari di belakang. Di belakang juga nggak ada. Di samping nggak kelihatan. Mana ini Ustadz kita? Pimpinan DKM, Pak Ustadz Azhar juga nggak kelihatan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Jangan. Apaan maksudnya? Jangan-jangan masuk ke dalam neraka. Bus, udah di surga masih buruk sangka kamu. Tiba-tiba dari atas Pak Ustadz Karno, Pak Ustadz Warsito, Pak Ustadz Al-Azhar, Pak Ustadz Ahmad Mujahidin, Bapak Rosidi. Itu doang Pak Ustadz yang disebut? Itu doang yang saya kenal. Manggil dari atas, jamaah, jamaah. Semuanya nengok ke atas. Ternyata mereka ada di surga yang paling atas lagi. Alhamdulillah. Iyalah, jamaahnya aja masuk ke surga. Masa ketua DKM kagak masuk surga? Jamaahnya aja, warganya masuk ke dalam surga. Udah pasti ustadznya masuk ke dalam surga. Bahkan tempatnya VIP di atas lagi. Wa jannatin alfafa. Surga itu dibuat bertingkat. Tingkat yang paling tinggi namanya Jannatul Firdaus. Didiami, ditempati oleh para nabi dan aulia Allah. Alhamdulillah. Bu, Pak, masih hidup? Pak, pojok, masih bernapas? Bu, Ibu cinta nggak sama Nabi? Nabi cinta banget sama kita umatnya. Nabi sayang banget Pak sama kita umatnya. Sekarang tanyanya balik. Ibu cinta nggak sama Rasul? Bapak cinta nggak sama Nabi? Apa buktinya? Ibu ngaku cinta sama Nabi. Apa buktinya? Bersolawat. Pinter-pinter ya jamaah di sini. Sebab cinta tidak cuma hanya bisa diucapkan. Cinta perlu dibukti. Ingat zaman kita muda dulu, Bu, Ibu tiba-tiba ada yang deketin bapak-bapak atau anak muda. Ibu zaman masih muda nih, ngedeketin, bilang jatuh cinta, bilang sayang, suka. Habis kenalan, Neng, iya Bang, kenalan boleh Neng? Boleh. Neng siapa namanya? Mumun. Mulai dah tuh orang laki ngerayu ya. Mun, iya Bang. Bapak Mumun tukang kembang ya. Kok tahu?
Ya karena hati Mumun sudah menaburi hati abang. Cie. Gitu ya. Mun, iya bang. Bapak Mumun supir bajai ya. Kok tahu? Sebab hati Mumun sudah mentreng hati abang. Suara bajai gitu ya. Di kampung saya suara bajai treng beda dengan suara motor, suara mobil. Ketemu lagi. Mun, iya bang. Bapak Mumun punya showroom mobil ya? Bukan, bapakku udah mati bang. Cinta tidak sekedar hanya diucapkan, ya saya cinta sama Rasul, saya cinta sama Allah, cuma sekedar begitu. No, cinta harus dibuktikan. Satu, man ahabba say'an kasura zikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan sering menyebut namanya. Kita cinta sama Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Bu, kita manusia nggak mau baca sholawat. Allah dan para malaikat membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Emang Pak Ustadz kalau saya perbanyak baca sholawat, pasti yang akan saya dapatkan al jannatu wa na'imuha. Sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatan yang ada di surga akan diberikan kepada orang-orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khabiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, Engkau menyaksikan hamba-hambamu yang malam hari ini bersalawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan diizinkan semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau kita cinta sama Nabi, yang pertama kita sering membaca sholawat. Yang kedua Pak Ustadz, kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Orang mah kalau udah cinta sama orang Pak, diikutin. Ya Bu, gayanya diikutin, akhlaknya diikutin, tingkah lakunya juga diikutin. Anak-anak muda, anak-anak kita seneng banget sama grup band. Padahal itu grup band, ya Allah, rambutnya kayak galangan sawah.
kanan somplak, kiri somplak, cuman ada di tengah-tengah. Diikutin sama anak-anak kita karena dia cinta sama anak band tersebut. Kita kalau ngaku cinta sama Nabi, ngaku cinta sama Rasul, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak Ustadz yang harus saya ikut dari baginda Rasul? Rasul itu terganteng. Bu, ini biar tahu nih Bu. Bu, Nabi terganteng bukan Yusuf. Pak, kita selama ini taunya Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Salah Pak. Kegantengan itu ibarat matahari, separohnya itu buat Rasulullah Muhammad, seperapatnya itu buat Nabi Yusuf, seperapatnya lagi ini dibagi-bagi kita nih. Maka Nabi paling ganteng itu Nabi Muhammad. Cuman Nabi Yusuf memang sangat Nabi Yusuf sangat Nabi Muhammad paling yang ceramah kan cuma ganteng doang. Bu, Nabi Muhammad itu terganteng wajahnya, paling terpuji akhlak, paling tersabar mengurusi umat, paling terkuat ibadah, paling terberat ujian. Nabi kita Muhammad paling semuanya. Semua bermuara kepada akhlak Nabi. Rasul paling ganteng tidak disebut dalam Al-Quran. Rasul paling kuat ibadahnya tidak disebut. Yang dipuji oleh Allah dari baginda Rasul adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu hai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Makanya kita umatnya ngaku cinta sama Rasulullah, ikutin akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada siapa? Halo? Terus kalau berhenti nih. Saya biasanya ceramah di mana-mana 1 jam Pak. Lewat dari 1 jam hitungannya lembur. Kali 2. Sampai mana tadi Bu? Lembur. Sampai mana? Lembur. Wah ini bikin gak konsentrasi nih. Kok sampai lembur? Oke baik. Kita kalau ngaku cinta sama Nabi, satu sering menyebut nama beliau dengan membaca salawat. Yang kedua ngikutin Nabi, apanya? Akhlaknya. Akhlak kepada siapa Pak Ustadz? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bagaimana akhlak kepada Allah? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pak Ustadz saya pengen berakhlak sama Allah, ngapain Pak Ustadz? Ibadah Bu, ibadah. Allah ini ciptakan kita manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia, tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa itu? Kerjakan sholat, sedekah, ikut majelis nuntut memperhatikan anak-anak yatim, berbanyak baca sholat. Itu ibadah. Terangkum dalam bacaan yang sering kita baca setiap hari, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Berakhlak sama Allah, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan apapun. Sujudnya udah bener Pak. Bu,
sujudnya udah bener kepada Allah, nyembah Allah, iya kana budu. Harusnya minta pertolongannya juga kepada Allah. Wow. Ibu sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada ibu. Kira-kira kalau nggak punya duit, minta duit sama siapa? Bu, ibu minta duit sama siapa? Sama siapa? Salah, nggak konsisten. Ibu menyembah siapa? Ibu menyembah siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Di rumah nggak ada beras, ibu minta duit sama siapa? Nggak konsisten, Pak. No. Menyembah Allah, iya kana budu, minta pertolongan juga kepada Allah. Kok nggak punya duit minta sama suami? Bu, saya ajarin bu, ibu kalau nggak punya duit, nggak ada beras di rumah, jangan minta sama suami. Suami ibu puyeng kepalanya. Minta sama Allah. Caranya begini, teriak, ya Allah, nggak punya duit nih buat beli beras. Cuman teriaknya di kuping suami. Saya ajarin. Betul Pak? Betul Pak? Suami tidak langsung hatinya tek. Ya Allah, nggak punya duit nih, nggak ada beras mau masak. Mintanya sama Allah, cuman di kuping. Berarti ibu betul, iya kana budu wa iya kanas ta'in. Menyembah kepada Allah, mohon pertolongan juga kepada Allah. Nyembahnya udah betul kepada Allah, tapi seringkali kita iya kana budu wa iya kanas ta'in, iya kana budu wa iya duku nastain. Ada yang begitu Pak? Ada yang begitu Pak? Oh, sholatnya sholat rajin, ibadahnya rajin, tapi begitu dalam keadaan kepepet minta pertolongannya sama dukun. Sama dukun. Ada nggak yang begitu? Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, berakhlak sama Allah, beribadah, sembah Allah, minta pertolongan juga kepada Allah. Jangan persekutukan Allah. Yang kedua, berakhlak dengan siapa? Berakhlak kepada orang tua. Bu, anak-anak, orang tua itu keramat. Orang tua itu keramat, ya. Orang tua itu keramat yang masih hidup. Mati juga masih keramat. Kita harus berakhlak kepada orang tua kita. Ingat, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah juga bergantung kepada murka orang tua. Bapak rajin sholat, ibu rajin ngaji, bapak tiap bulan berangkat umroh, setahun sekali berangkat haji, tapi durhaka sama orang tua. Bu, mohon maaf, bahkan wangi surga pun tidak dapat. Betul? Betul? Oh, dihormatin orang itu Pak Ustadz, ibadahnya luar biasa, umroh setiap bulan, berangkat haji setiap tahun, orang pada cium tangan salaman sama dia. Tapi itu Ustadz kalau dia durhaka sama orang tuanya, apalagi sama ibunya, mohon maaf, jangankan masuk ke dalam surga, wanginya saja dia tidak dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal, saya ingin berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Doakan, doakan orang tua. Doa anak kepada orang tua sama seperti doa orang tua kepada anak tanpa hijab, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Robbi firli. Nah, ikut nah. Halo, Robbi firli wali walidayya warhamhuma. Ulangi, Robbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Alhamdulillah. Ini nih Pak, nanti nih Pak, tabungan bapak-bapak dan ibu-ibu nih, anak-anak kita yang akan mendoakan kita. Doanya itu aja gampang, gak usah ribet-ribet, gak hafal kau doanya, kita udah hafal semua. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. 1, berakhlak kepada Allah. 2, berakhlak kepada orang tua. 3, berakhlak kepada sesama manusia. Yuk warga Grand Sapana, kita tingkatkan persatuan antara warga, kita tingkatkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah antar tetangga, saling rukun, saling asah, saling asih, saling ulangi. Nah, halo, itu masih main arisan itu. Yuk kita warga Grand Sapana, baik orang-orang tuanya maupun anak-anaknya, baik pejabatnya, kita saling asah, saling asuh, saling asih. Kun kal yadain wala takun kal ujunain. Perhatiin, ulama nih yang ngomong. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Lihat tangan kita kanan dan kiri. Lihat tangan nih Pak, tangan kanan tangan kiri nggak pernah ribut, selalu kompak. Tangan kiri gatel, tangan kanan nggak kudu dipanggil, nggak kudu diundang, datang ngegarukin tangan kiri. Tangan kanan yang gatel, tangan kiri datang ngegarukin tangan kanan. Dua-duanya gatel, main garuk-garukan dia. Bu, tangan kanan tugasnya ngapain? Makan. Halo. Tangan kanan tugasnya ngapain? Makan, minum, nerima duit. Tugas tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah iri, nggak pernah demo. Tugas dia kebersihan. Tangan kiri tugasnya kebersihan, nggak pernah komplain. Urusan kebersihan pokoknya tangan kiri, tapi tetap kompak, tetap akur. Nggak pernah tangan kiri protes, nggak pernah. Tapi lihat, memang tangan kanan tugasnya makan, tugasnya minum, tugasnya nerima duit, megang uang. Begitu megang uang, tangan kanan pergi ke pasar beli jam tangan, beli cincin, yang pakai tangan kiri. Kompak, harmonis, kata tangan kanan. Kiri, nih aku beli jam tangan buat kamu pakai, nih aku beli cincin buat kamu pakai, upah cebok. Akur ya. Jadilah seperti 2 tangan, akur. Jangan jadi seperti kuping. Halo, nih gaji nih, biarpun sedikit mudah-mudahan manfaat. Jangan seperti 2 kuping. Nih 2 kuping nih nggak pernah akur Pak. Ini udah bertahun-tahun kuping kanan di sini, kuping kiri di sini, nggak pernah marah satu sama lain. Pernah nggak kuping kanan Bapak datang ke kuping kiri? Nggak pernah. Pernah nggak Bu kuping kiri kita datang ke kuping kanan? Nggak pernah. Ini kuping sirik dengki. Yang satu dipasangin anting, yang satu minta dipasangin anting. Nggak mau, cuma satu doang dipasangin anting. Itu kenapa anting sebelah? Bu, ini anting nih. Kuping kiri kita dibeliin anting 10 gram, kuping kanan juga sama, harus 10 gram. Pernah nggak Ibu pakai di sini 10 gram, di sini 1 kilo? Bisa kiri jalannya, nggak akur. Maka kata ulama, kun kal yadain wala takun kal ujunain. Jadilah kamu seperti 2 tangan,
jangan jadi seperti dua telinga. Sesama tangga harus saling akur, sesama tetangga harus saling kompak. Tinggalkan, jauhi sifat iri dan halo Bu, di kampung saya Bu, ada orang yang iri dengki sama tetangga. Di kampung saya, Pak, di kampung saya, no di tengah laut, di sini mah nggak ada. Iri dengki sama tetangga. Gimana itu Pak Ustadz? Tetangganya masang AC, dia yang kedinginan. Ada nggak yang begitu Bu? Tetangganya masang AC, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Giliran tetangganya beli motor NMAX, palanya puyeng dipasangin karab-karamen. Bu, tetangganya beli mobil, masuk ke rumah sakit, di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah mati. Bloon. Ya Allah, ada orang kayak begitu. Ya Allah, jangan sampai ya Bu ya. Kita saling asih, asuh, asah, sesama warga, sesama saudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Maka kalau kita sudah cinta sama Nabi, sudah ngikutin Nabi, sudah benar berakhlak sama Allah, sudah benar berakhlak sama sesama manusia, sudah benar berakhlak sama orang tua, insya Allah seperti tadi yang digambarkan, kita semua akan mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, maaf ya Bu, bukan aku nakutin, maaf ya Bu. Nih ibu-ibu nih semuanya nanti nih pada mati nih. Iya Pak, bapak-bapak juga sama. Semuanya bakalan pada mati, karena mati itu pasti. Kata Sayyidina Ali, mati itu ibarat pintu, dan kita semua akan memasuki pintu tersebut, suka ataupun tidak. Apa Ustadz, saya masih muda, masih sehat, makan banyak, umur saya masih panjang. Siapa bilang? Umur mah ngacak ya Bu, Pak, umur mah ngacak. Orang mati bukan karena tua, betul? Betul. Orang mati bukan karena sakit, betul? Betul. Ada cucunya datang ke rumah sakit, nengokin engkongnya yang lagi sakit, udah ngap-ngapan sebulan dirawat di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, ambil motor di parkiran rumah sakit, keluar mati gara-gara ketabrak semut. Kok bisa Pak Ustadz? Semutnya ada di kepala kereta. Akhirnya yang mati duluan cucunya, engkongnya masih hidup. Mati mah bukan karena muda, bukan karena sakit. Kita nengokin orang sakit rame-rame, tahu-tahu yang nengokin orang sakit, wah kemarin nengokin orang sakit bareng saya, kok tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati pasti, cuman kita enggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Boleh jadi nih bapak-bapak, mohon maaf ya Pak, boleh jadi bapak-bapak ibu-ibu di sini duluan, saya belakangan. Karena kematian mah ngacak, nggak ada yang tahu. Atau sebaliknya dah, nggak apa-apa, saya belakangan, ibu-ibu bapak-bapak duluan. Atau nggak apa-apa lah, saya duluan, biar ngelakin bapak-bapak. Masya Allah, kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mau kemana kamu lari? Apakah kamu mau lari ke atas gunung? Kamu mau sembunyi di dalam gua, di dalam bangunan yang kuat? Pasti kematian itu akan menemui kita, mengambil nyawa kita, dan mengembalikan kita kepada yang maha gaib untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaib wa syahadah. Katakan hai Muhammad,
Kematian itu pasti akan menemui kalian. Kemudian dia akan membawa kalian menuju menghadap kepada yang maha gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika hidup di dunia. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Semuanya. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada guna harta dan benda, kawan karib atau saudara, apabila ada amal yang baik, itu yang akan menolong kita. Apabila ada amal yang baik, itu yang akan menolong kita. Lagi, bila Israel jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, jangan kau senang disanjung-sanjung, engkau dipanggil manusia agung. Ayo, jangan kau senang disanjung-sanjung, engkau dipanggil manusia agung. Ingatlah diri sebelum keranda diusung. Bila Israel memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Badan yang tadinya kuat, badan yang tadinya merasa gagah, jabatan yang tadinya mentereng kita bangga-banggakan, harta yang begitu banyak kita jadi kesombongan. Begitu nyawa kita dicabut oleh malaikat Israil, Bu, berpisah ruh dari badan. Saudara-saudara keluarga kita mengantarkan jenazah kita menuju ke pemakaman, ke pekuburan, ke tempat istirahat kita terakhir. Sudah disiapkan, digali oleh tukang gali kubur. Tanah yang ukurannya 2 meter kali 1 meter diperuntukkan buat kita. Ketika kita dikubur, suami yang katanya sangat cinta tidak mau ikut, istri yang katanya sehidup semati nggak mau ikut, Pak. Anak cucu kita yang katanya sangat mencintai kita, Bu, nggak mau ikut. Harta yang kita bangga-banggakan pun tidak ada yang ikut kecuali lembaran-lembaran kain putih. Kemudian hujan pun turun, rintik-rintik kemudian besar, sementara tubuh kita sudah dipendam di dalam tanah. Kita tidak berdaya apapun. Air membanjiri kuburan kita. Boleh jadi kuburan kita kelelep oleh air hujan. Tidak lama hujan berhenti, air pun mengering. Di saat itulah, Bu, Pak, Dek,
Di saat itulah jangankan untuk melawan malaikat munkar dan nakir, jangankan untuk melawan murka Allah jika kita belum sempat bertobat, bahkan melawan cacing tanah pun kita tidak sanggup. Betul? Betul? Bahkan melawan binatang-binatang melata yang bermunculan dari dalam tanah, menggerogoti tubuh kita. Mohon maaf, wajah ibu yang tadinya cantik setiap hari digosok pakai skincare ya Pak. Di kuburan kita bisa bayangkan caci, binatang-binatang melata, semuanya menggerogoti tubuh wajah kita yang cantik. Bapak-bapak yang gagah, bapak-bapak yang punya jabatan tinggi, yang bangga dengan hartanya, di saat yang sama juga mengalami hal yang sama. Tidak ada bahkan malaikat munkar nakir kita mau lawan, tidak sanggup. Cacing bahkan tidak bisa kita lawan. Di saat itulah negeri akhirat. Di saat kita hidup di dunia, alam kubur masih sekedar cerita. Di saat itulah alam kubur menjadi fakta, dunia sudah menjadi cerita. Hari ini akhirat, alam kubur, alam barzakh masih menjadi cerita. Tapi nanti ada saatnya kita sudah dikubur, alam barzakh menjadi alam fakta, dunia menjadi alam cerita. Nanti di negeri akhirat kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Akhirat menjadi alam yang fakta, dunia semua tinggal cerita. Jika amal soleh yang kita lakukan ditimbangan amal, lebih banyak amal-amal soleh kita dibanding amalan-amalan burukan kita, maka bersyukurlah, alhamdulillah kita didatangi oleh malaikat kebaikan yang akan menyerahkan amal kebaikan ketika kita di dunia dan kita terima dengan tangan kanan kita. Maka alhamdulillah kita menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, jika kita ketika di dunia banyak bermaksiat, melakukan dosa, tidak mau ngaji, males sholat, jauh dari masjid, nggak mau dekat sama ustadz, ulama, di saat itulah kita akan menerima catatan amalan keburukan kita. Akan datang malaikat dengan wajah yang sangat buruk dan menyerahkan amal keburukan kita. Di saat itulah mohon maaf Pak, tobat sudah tidak diterima, penyesalan selalu datangnya di terakhir. Kalau duluan namanya pendaftaran ya. Orang-orang yang muhsinin, mereka akan dipisahkan oleh Allah menjadi ahli surga. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menjolimi dirinya, tidak sempat bertobat, mereka akan dipisahkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka peringatan Maulid pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi momentum buat kita. Ini nasihat buat saya juga. Kita manusia tidak luput dari salah. Yuk kita perbaiki yang salah. Kalau kita punya amal kebaikan, kita tingkatkan, kita pertahankan amal kebaikan kita. Kita jadikan lebih baik lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kita di Maulid Nabi ini mendapatkan keberkahan dan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pantas masuk ke dalam surganya, pantas mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Bapak Ibu, terakhir saya mau pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, Bu, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Pak, tolong maafkan dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa juga yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, menyinggung perasaan, mohon dimaafkan lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شهيدا علمنا معنى